Ya, selamat sore pemirsa. Di hari ini Senin 21 April 2025. Sore ini saya tidak akan banyak ya, tidak akan banyak mengulas hal apapun karena kita baru saja menerima sebuah berita duka cita bahwa telah berpulang ke rumah Tuhan atau ke rumah Bapa, yaitu Bapak Suci His Holiness Paus Francis atau Papa Francesco atau Paus Franciscus. Saya lebih nyaman pakai bahasa Inggris ya, jadinya Paus Francis, yang pada hari ini tanggal 21 April 2025 meninggal dunia di Vatikan pada pukul 7.35 pagi Central European Time atau waktu Eropa Tengah, atau bersamaan pukul 5.35 pagi GMT, bersamaan pukul 12.35 siang waktu Indonesia Barat, pada usia yang ke-88 tahun, akibat komplikasi berbagai penyakit, bronkitis, pneumonia, dan penyakit-penyakit usia tua lainnya. Saya James Cohen Smith Windsor atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, turut berduka yang sedalam-dalamnya kepada seluruh saudara-saudari saya yang beragama Kristen Katolik atas berpulangnya Bapak Suci Paus Francis pada hari ini atau pada siang ini waktu Indonesia Barat ya. Pada saat kita di Indonesia sedang merayakan Hari Kartini tanggal 21 April 2025. Jadi kita memperingati hari yang Kartini ke 146 pada tahun 2025 ini. Jadi kita nggak bisa lupa ya, Paus Francis ini meninggalkan cukup banyak teladan dan karya yang luar biasa, tidak hanya bagi umat Katolik tapi juga bagi seluruh penjuru dunia, termasuk saya pribadi ya, secara pribadi dalam kapasitas saya sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang muslim, seorang beragama Islam. Paus Francis ini adalah sosok yang luar biasa ya. Di balik pangkatnya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik seluruh dunia, yang ditonjolkan oleh Paus Francis ini adalah sebuah kesederhanaan dan kebersahajaan. 7 bulan yang lalu, kalau kita hitung dari sekarang ya, 7 bulan yang lalu ketika Bapak Suci Paus Francis ini mengunjungi Indonesia, kita tidak boleh lupa bahwa ada cerita yang menarik di balik itu. Ya, terus ya teman-teman. Jadi ada cerita menarik di balik kunjungan Paus Francis ke Indonesia bulan September 2024 yang lalu ya. Di mana salah satu sumber A1 mengatakan Paus Francis ini ke Indonesia, tapi dia ngurus dokumennya sendiri.
ngurus apa? Dia tuh walaupun dia pangkatnya itu kepala negara ya, head of state ya, Vatikan ya, tapi beliau itu tidak semata-mata menggunakan privilege-nya, enggak. Tapi beliau lebih memilih ya mengurus dokumen keimigrasian, memilih untuk ya seperti kita ini kalau bepergian keluar negeri, urus paspor, urus visa, urus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keimigrasian, bahkan membeli dan sebagainya gitu. Dan bahkan ketika ke Indonesia pun Paus Francis ini tidak menggunakan kendaraan mewah, tapi dia meminta agar menggunakan kendaraan yang populer di masyarakat. Nah, dipilihkanlah Toyota Kijang Innova Zenix ya, yang disewa oleh pihak Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan di Indonesia. Dan itu pun juga bukan trim yang tertinggi, tapi trim bawah banget dari Kijang Innova Zenix ya, yang dipesan, yang disewa ya untuk Paus Francis ya ketika berkunjung ke Indonesia. Tapi itulah, dan beliau tuh tidak duduk di belakang, beliau tuh duduk di depan ya, jadi biar ada kesetaraan gitu loh. Memang yang lebih fenomenal adalah ketika beliau datang ke Masjid Istiqlal dan ada deklarasi Istiqlal yang selalu didengungkan oleh guru saya ya, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang juga saat ini jadi Menteri Agama Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029, Andre Grota, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Omar Hafizahullah ya. Itu merupakan sebuah mahakarya sih. Keteladanannya, sikap-sikap progresifnya terhadap kaum-kaum yang selama ini tidak terrepresentasikan, ataupun sikap-sikapnya terhadap kaum yang termarginalkan selama ini ya. Ini patut untuk kita acungi jempol. Makanya wajar kalau Paus Francis itu sering dikatakan sebagai tokoh kemanusiaan dunia, karena beliau tidak hanya milik umat Katolik aja, tapi milik seluruh dunia gitu. Nah, ini yang membuat kenapa berita wafatnya Paus Francis ini juga tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Karena memang kita tahu sendiri bahwa Paus Francis ini meninggalkan jejak yang begitu dalam bagi kita rakyat Indonesia ya. Dan bagi saya pribadi ya, Paus Francis ini adalah sosok yang boleh saya bilang lebih dari sekedar superhero. Tapi beliau adalah sosok humanis yang mencontohkan apa itu humanisme. Jadi tidak hino, humanist in name only, atau humanist in mouth only, tapi benar-benar mencontohkan humanity, apa yang saya sebut sebagai humanity with example, humanity by example. Mencontohkan kemanusiaan itu dengan contoh, dengan aksi, by act. Itu yang saya salut. Bahkan sebelum meninggal, Paus Francis ini juga meminta
supaya mendoakan Palestina bisa merdeka, bisa damai, bisa aman, dan bahkan ikut juga mendesak supaya gencatan senjata antara Israel, Palestina, dan pihak-pihak yang kebetulan saat ini sedang berkonflik dengan Israel seperti Lebanon ini dihormati. Ini benar-benar sebuah hal yang bagi saya itu luar biasa gitu. Jadi di balik keluar biasaannya itu, ya beliau adalah sosok yang memang fenomenal, ya terlepas dari beberapa pandangannya mungkin tidak banyak yang suka atau tidak banyak yang setuju gitu ya, tapi tidak mengapa gitu loh, itu kan wajar gitu. Jadi itu tidak usah kita bahas ya, karena untuk apa juga kita masih membahas keburukan orang yang sudah nggak ada gitu loh. Jadi ya dari saya sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa. I'm paying my deepest condolences to all Catholics around the world whom they are lost their iconic and great Pope Francis. And I just want to say, may his soul rest well in God's love and God's peace. Amen. Semoga Paus Francis bisa beristirahat dengan penuh cinta dan penuh kasih, penuh damai di sisi Tuhan, di rumah Bapa di surga ya. Saya doakan pada seluruh umat Katolik sedunia. Dan inilah bahwa kita bisa bertoleransi ya, walaupun tentu ada batas-batas. Jadi harapan saya, apa yang telah ditinggalkan oleh Paus Francis ini, hal yang baiknya diteruskan oleh siapapun yang nanti akan menjadi Paus atau Pope, Bapa Suci, tahta suci Vatikan berikutnya. Harapan saya mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan oleh Paus Francis diteruskan oleh para penerusnya kelak ya. Jadi demikianlah sedikit perutusan takziah atas meninggalnya Paus Francis. Semoga Tuhan membersamai kita dalam peristiwa kedukaan yang amat dalam ini, dan mudah-mudahan apa yang ditinggalkan oleh Paus Francis ini bisa kita teruskan. Kalau memang baik, bisa kita jadikan sebagai suri teladan, bisa kita jadikan sebagai contoh yang baik kalau memang ada yang baik. Dan semoga ya Paus berikutnya bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Paus Francis, yaitu reformasi Gereja Katolik, dan juga memperbaiki komunikasinya kepada pihak-pihak yang termarginalkan atau pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan. Demikian dari saya.
James Colin Smith Windsor dan keluarga. Atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan sekali lagi takziah, turut berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya Paus Francis pada hari ini, di hari Senin 21 April 2025 pada usia yang ke-88 tahun, pukul 7.35 pagi Central European Time atau CET, atau pukul 5.35 pagi GMT, bersamaan pukul 12.35 siang waktu Indonesia Barat. Ya, sekali lagi, may his soul rest well in God's love and peace. Sekian dan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat sore dan sampai jumpa.